Baik, Bapak Bukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, luar biasa. Semangat nih. Selamat siang. Siang, luar biasa. Ini sudah masuk. Siang. Kita keterangannya apa? Sakit perut. Yang gemuk ada? Jadi yang menyenangkan di gemuk ya. Biar tahu sakitnya apa. Nanti kalau misalnya sakitnya parah, nanti kita bisa duduk bareng ya. Baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan ya. Nah, nanti kaitannya dengan sel pada sistem pernapasan itu sangat nyambung ya. Karena sel nanti akan menjadi organ pernapasan dan nanti proses pernapasan itu nah, untuk hari ini ya, sebelum Bapak masuk ke dalam materi yang lebih jauh, kita akan melihat satu video ya. Tapi sebelum satu video itu kita putar, kita tarik nafas ya. Tarik nafas, nanti simpan dada. Setelah itu simpan perut ya. Nah, nanti setelah itu kamu lepas. Oke? Coba sekarang tarik nafas. Simpan dada. Perut. Dada. Lepas. Sambil dirasakan ya lepasnya. Simpan dada, perut, lepas. Ya, oke, ulang. Nah, jadi kegiatan kita tadi. Aktivitas apa yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari? Apa? Coba anggota. Coba. Apa tadi? Nafas itu menarik oksigen. Ya, bernapas kita menarik oksigen. Ya, luar biasa Rizka. Ada lagi gimana? Oke, sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Kira-kira tadi aktivitas kita tadi berkaitan dengan pernapasan itu apa? Apa organ yang kita pakai? Yuk, apa organ yang kita pakai tadi? Kegiatan tadi? Hidung. Apa? Hidung. Ya, hidung. Apa lagi? Paru lagi ya. Trachea. Oke. Bronkus. Ya, ada bronkus, ada trachea. Nanti kita akan bahas ya. Organ kita. Nah, oke, kita akan melihat satu video. Nanti dari video tadi kalian analisis dan akan kita diskusikan bareng-bareng tadi ya. Udaranya terhirup dari luar dengan halo sobat semua, Mr. Klik punya suara. Laring adalah saluran pernafasan yang membawa udara menuju ke trachea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan kroid. Pada laki-laki dewasa disebut jabun. Selanjutnya ada trachea. Organ lainnya yang mengambil bagian dalam sistem pernapasan manusia adalah trachea. Trachea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10 cm sampai 16 cm. Trachea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Dinding trachea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel di sini. Ada juga di situ ada silia, ada dinding-dinding trachea yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing, kemudian mendorong apabila ada benda asing masuk ke dalam trachea. Selanjutnya ada bronkus. Percabangan trachea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru disebut bronkus. Struktur bronkus hampir sama dengan trachea yang tersusun dari tulang-tulang rawan. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sekedar sebagai penyaring sekunder. Lanjut, setelah bronkus ada paru-paru.
Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput terangkap buah yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau menitis. Fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia, antara rongga dada dan rongga perut. Nah, kalian juga perlu tahu itu organ-organ dari sistem pernafasan. Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Di paru-paru ada bronchiolus dan alveolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang dinamakan pleura. Berikut adalah ulasan tentang organ-organ pernafasan. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua dan bagi Jadi dari video tadi, sekarang kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, tujuan kita adalah mengetahui apa sih sebenarnya sistem pernapasan itu, ya. Nanti setelah kita diskusi, setelah kita mengerjakan proyek, nanti harapannya kalian semuanya dapat mengetahui sistem pernapasan itu apa, ya. Yang kedua, setelah diskusi dan mengerjakan proyek dan juga presentasi, nanti harapannya kalian semuanya itu, ya, organ-organ pernapasan itu apa saja. Nah, tadi teman-teman udah menyebutkan ada yang hidung, ada yang trachea, ada yang guna, ada yang bronkus, ada paru-paru, ya kan? Nah, di video juga udah dipaparkan. Itu sedikit gambaran supaya nanti ketika diskusi bisa nyambung gitu ya. Nah, oke. Jadi setelah ini Bapak akan bagi kalian menjadi kelompok, ya. Kita biar cepat langsung aja berhitung dari mana namanya? Dari kiri atau kanan? Dari kanan. Oke, dari 5 berhitung. Bapak akan buat kalian menjadi, kalian jumlahnya berapa? 28. Buat 5 kelompok ya. Nanti ada berarti yang 6. Oke, hitung 1 2 3 4 udah, karena berarti 4. Oke, berarti itu kelompok 1 ya. Oke, silakan yang 1 gabung dengan 1, yang 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Yuk, buat ini. Apa mejanya kita gabungin satu mejanya. Ya. Silakan mejanya digabungin satu. Ya, nomor 3 mana? Hah? Gitu? Ya, sebenarnya nomor 3 gitu. Meja 4 31 meja 4. Oke, sudah semuanya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja, ya. Sekaligus Bapak akan mengenalkan alat peraga ini. Nanti Bapak akan bagikan satu-satu ke kelompok ya. Nah, di sana ada nanti akan bagikan satu. Jadi alat peraga ini kita buat dengan bahan bekas ya. Ini botol minuman, ini ada pipet, ini ada balon, ini ada balon juga. Nah, ini nanti kalian akan analisis ya sesuai dengan organ tubuh kita. Nah, pipet ini sebagai apa? Ibaratnya sebagai apa? Ini balon sebagai apa? Dan botol ini sebagai apa? Ya. Nah, untuk kinerjanya nanti seperti ini. Ini ketika ditarik seperti ini akan mengembang dan mengembis. Nah, proses itu kalian analisis kaitkan dengan video yang sudah kita lihat dan aktivitas kita tadi, ya. Saya, oke. Sekarang kita akan bagikan lembar kerja.
silakan tentukan ketua kelompoknya, ya. Ketua kelompok, moderator, ya. Kemudian pemateri persiapan untuk nanti kita presentasi. Ya, kelompoknya kelompok 3. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ini gimana cara ngisinya Pak? Atau ini apa yang harus diisi duluan ya? Boleh. Nah, kemudian ini nanti silakan seperti saya bilang tadi kita analisis bareng-bareng ya. Ini kaitannya dengan organ tubuh kita itu sebagai apa-apa. Oke? Ini kelompok. Satu. Tidak apa-apa. Nah, sekarang silakan dianalisis kelompok ini belum ya. Oke, nanti sampai waktu jam 9 ya. Diskusinya jam 11 diskusinya sudah selesai. Nanti kita presentasi ya. Nah, ya silakan diskusi sekarang, isi lembar kerjanya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Oh iya, kalian boleh cari literatur dari mana saja, bisa cari dari internet ya. Bisa baca-baca dan buku ini juga boleh. Nah, siapa yang perlu buku boleh. Apa ini? Ini juga Pak. Nah, bisa cari lewat mana? Mau pakai cari di internet boleh tentang pernapasan, bisa pakai buku juga boleh, ya. Nah, nanti hasil presentasinya boleh kalian bebas mau pakai gambar, ya, mau pakai video boleh ya presentasinya. Dari sini kalian boleh. Ya. Boleh nama organ ini. Satu organ. Tinggal yang belum ada namanya. Oh iya. Di buku ini juga bisa.
Apa ini? HP-nya bagus, Alvirus, paling ini HP-nya. Isinya bagi diselesaikan sampai akhir ya. Ada kan kolomnya itu. Boleh rongga hidung, boleh jadikan satu ya. Hidung atau rongga hidung. Ya itu nomor. Oke, kita presentasi ya. Nah, udah semua jadi kelompok 1 silakan maju ke depan. Nanti bagi peserta yang mau bertanya atau menambahkan jawaban dari rekan-rekan yang lain boleh ya. 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 Oke, kita bersama untuk kelompok 1. Nah, sini. Oke, moderatornya siapa? Moderatornya? Yang buka biasa. Oke, yang lain siap tepuk tunggal. Ya, perhatikan teman. Kita dengarkan kelompok 1 presentasi ya. 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 Jawaban nomor 1 yang berjalan. Kenapa merupakan proses pengambilan oksigen dan air menjadi semakin bisa ada oksigen. Jadi maka tidak menggunakan secara tidak langsung. Artinya udara untuk pernapasan tidak distribusi secara langsung di permukaan kulit. Distribusi udara untuk pernapasan pada manusia terjadi dalam dari wacana di atas, jelaskan pengertian dari sistem pernapasan.
sistem organisme yang mematikan berkelanjutan, di mana oksigen dialirkan ke dalam aliran darah dan karbon dioksida diekspresikan. Di dalam sini kita untuk metabolisme dan transmigrasi. B. Gambar yang menunjukkan bagian dari organ badan manusia. Tuliskan fungsi dan Ini kan kita suruh satu, rongga hidung mencari partikel mematikan kuman. Dua, faring mengalirkan udara ke laring. Tiga, mengalirkan udara ke trachea. Empat, trachea sebagai jalur masuknya udara ke paru. Lima, bronkus menjadi saluran udara yang masuk dalam paru-paru. Yang kedua, hidup dan masuk ke dalam suatu yang organ pengaturan masuknya udara. Mereka sebagai udara dalam sistem pernapasan dijelaskan. Hidung warna itu memiliki rambut hidung dan menarik udara dan menarik udara. Tiga, hidung yang biasa berusaha karena biasanya kalau berbicara kita adanya pertanyaan. Jadi waktu itu dia sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang bertanya. Yang bertanya, acungkan tangan, berdiri, perkenalkan nama dari kelompok berapa ya? Silakan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Sinaga. Saya berasal dari kelompok 2 dan saya mau bertanya tentang alveolus. Alveolus. Jadi kan di alveolus ini udara dan oksigen dan karbon dioksida ini bertukar kan. Terus jalan mereka karbon dioksida ini keluar itu sama nggak jalan oksigen masuk? Oke, diterima dulu. Terima kasih. Oke, silakan. Kelompok mendiskusikan, ya, nanti langsung dijawab pertanyaan dari Rizka. Kami akan menjawab pertanyaan. ya. Udara yang dihirup masuk ke paru-paru melalui trachea, bronkus dan bronkiolus. Udara tersebut sampai ke alveolus yang merupakan kantung udara di paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah di pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Oksigen dari alveolus masuk ke kapiler, kemudian membentuk sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, karbon dioksida dari darah masuk ke alveolus, kemudian terdorong ke bronkiolus, bronkus, trachea, dan keluar melalui hidung. Tanyakan apakah sudah jelas? Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Ya. Yang lain ada yang nambahkan? Dari kelompok lain? Kira-kira apa namanya? Oksigen dan karbon dioksida itu jalurnya sama atau beda? Nah, tadi kelompok mengatakan bahwasanya oksigen masuk dari hidung, masuk trachea, faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus. Ya, sudah betul tadi jawabannya. Jadi di alveolus tadi ya kita rangkum sama-sama. Nanti alveolus itu kayak buah anggur nih. Nah, buah anggur. Jadi di anggur tadi banyak sekali kapiler darah di situ. Nah, disitulah tempat pertukaran CO2 dan oksigen ya lewat darah. Kan hirup napas ini apa yang dihirup coba? Yang dihirup apa? Oksigen masuk dalam paru-paru, nanti masuk ke lewat apa? Melalui darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh, proses metabolisme. Terus dari proses metabolisme tadi balik lagi masuk ke jantung ya. Nah di jantung tadi ada yang namanya
apa namanya, arteri pulmonalis. Nah, disitulah darah itu membawa CO2 itu kembali ke paru-paru. Nah, di situ tempat pertukaran CO2 dan oksigen, ya, di alveolus tadi. Nah, di gambar ada kan tadi gambar alveolus yang kayak buah anggur mana nih? Nah, ini. Nah, ini alveolus nih. Kalau di paru-paru kita ada banyak alveolus nih, ada jutaan yang kayak gini, yang bulat-bulat kayak buah anggur ya. Nah, ini tempat pertukarannya. Nah, nanti kalau udah bertukar, CO2 dikeluarkan, oksigen masuk. Nah, gitu ya. Oke. Jadi luar biasa, kelompok sudah meninggalkan dan silakan ditutup. Nanti kita beri aplaus untuk ya. Oke. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Oke, ya. Tadi semua kelompok sudah presentasi, ya. Nah, jadi nanti yang ada pertanyaan silakan ditulis di buku, nanti kita bahas nanti teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita akan refleksi terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya. Nah, untuk refleksinya Bapak kirim link di curriculum ya. Nanti kita isi bareng-bareng. Nah, di situ ada yang sudah masuk nih, ada yang senang katanya. Kita refleksi hari ini ya. Kita sambil dengar musik biar semangat. Ya, kita sambil dengar musik ya. Refleksi hari ini. Bisa kirim gambar refleksi hari ini ya. Bisa mengetahui tentang pernapasan. Ya, luar biasa. Bisa mengetahui tentang banyak nama-nama sistem pernapasan. Oke. Seru banget. Sayang waktunya udah habis. Wah, ini masih semangat sebenarnya kan? Sangat seru karena dapat memahami dan belajar bersama teman-teman. Ini sudah. Oke, saya bisa mengetahui sistem organ dan fungsi dari berbagai organ. Yang mengandunginya sangat baik dan ramah. Graceful Dolphin, bisa nih. Oke, terima kasih refleksinya. Bisa kalian kirim gambar nih, misalnya foto ya, ini tambah kamera gitu kan, misalnya senang ya, baru kalian kirim ya, kirim. Nah, nanti di sini akan muncul misalnya Bapak dia kembali. jadi muncul foto kalian di depan, kasih ekspresi yang gembira. Ada yang masuk mana? Belum ada?
sesi hari ini ya. Jadi nanti yang mau belum isi bisa isi di rumah ya. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Siapa yang bisa nyimpulkan? Angkat tangan. Ya. Ya. Jadi keseluruhan pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa nyimpulkan? Apa yang sudah didapat? Yuk. Ya, boleh juga. Jadi di hari ini kita akan belajar sistem pernapasan kita. Ya. Jadi dari awalnya itu udara masuk ke hidung atau mulut. Ya. Terus kemudian melewati proses penyaringan taksil hidung oleh rambut hidung yaitu mukus dan lidah. Lalu menuju ke trachea atau paru tenggorokan. Udara dari trachea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Lalu di laring itu adalah kotak suara atau menghasilkan kotak suara. Di sini udara juga menjadi suara. Dan di sini ada yang namanya epikuatis. Epikuatis itu jika mendengar sesuatu akan tertutup otomatis. Oke, beri aplaus untuk Rizka ya. Baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran sangat luar biasa. Ya, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran ke depan, kalian akan mempelajari tentang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa sama-sama ya. Silakan ketua teman-teman. Sebelum kegiatan ini dalam berdoa, doa saya kepada Allah. Doa saya. Baik, terima kasih Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.